Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Auli. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan selanjutnya itu adalah apa saja ciri-ciri dari interaksi sosial tersebut. Nah, ciri-ciri dari interaksi sosial ini jumlah pelaku itu 2 orang atau boleh lebih daripada 2 orang. Itu adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Dan juga adanya interaksi sosial ini seperti komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol. Nah, interaksi pelaku dengan menggunakan simbol ini seperti halnya dengan menyapa atau memanggil seseorang. Nah, itu dengan menggunakan simbol mengangkat tangan atau melambai tangan. Nah, itu interaksi sosial yang merupakan simbol. Dan selanjutnya itu ada juga ciri-ciri seperti interaksi sosial berupa berbicara. Nah, interaksi sosial berupa berbicara ini seperti individu dengan individu yang saling berhadapan dengan si A dan juga si B. Nah, ini berupa interaksi secara atau berupa berbicara antara individu dengan individu. Yang kedua itu adalah interaksi sosial berupa gerakan. Nah, interaksi sosial berupa gerakan ini sama seperti halnya seperti memberikan simbol yang mana saya sampaikan tadi. Berupa simbol seperti melambaikan tangan atau menyapa teman. Dan yang ketiga itu adalah ciri-ciri interaksi sosial berupakan fisik. Itu contohnya seperti jenis kelamin, usia, dan ras. Nah, itu adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang kedua yaitu adalah jenis dari interaksi sosial tersebut. Apa saja jenis interaksi sosial itu? Nah, yang pertama itu adalah jenis interaksi sosial individu dengan individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa jenis interaksi sosial individu dengan individu, yaitu interaksi sosial individu dengan individu ini bersifat positif maupun negatif. Yang bersifat positif ini adalah interaksi terhadap ibu dan anak, yang mana interaksi terhadap ibu dan anak ini contohnya ibu sedang mengajar, anaknya belajar. Nah, itu adalah interaksi individu dengan individu secara atau bersifat positif. Dan interaksi yang berupa atau yang bersifat negatif ini adalah perkelahian antara individu dengan individu. Itu adalah interaksi sosial yang bersifat negatif. Dan yang kedua itu adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok ini sama halnya guru dengan siswa. Yang mana yang saya katakan guru dengan siswa ini, di dalam kelas guru menerapkan metode diskusi. Yang mana diskusi ini
terbagi berbagai kelompok. Nah, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, yang mana yang disebutkan interaksi sosial antara individu dengan kelompok? Nah, yang saya jelaskan, interaksi individu dengan kelompok ini seperti guru dengan kelompok si A. Nah, di sana terjadi interaksi seperti siswa di kelompok A menanyakan kepada guru apa yang dia tidak tahu, dan juga sebaliknya, guru menanyakan kepada siswa apa yang siswa tidak mengerti. Itu adalah interaksi individu dengan kelompok. Atau intinya, ibu guru berinteraksi dengan kelompok si A atau si B maupun kelompok si C. Nah, itu yang dikatakan interaksi secara individu dengan kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Yang mana interaksi kelompok dengan kelompok ini seperti halnya dalam kelas. Kita ambil contohnya dalam kelas, yang mana interaksi kelompok dengan kelompok ini seperti di dalam kelas, proses pembelajarannya itu menerapkan metode diskusi, yang mana metode diskusi ini siswanya itu dibagi berkelompok-kelompok. Nah, ada kelompok si A, si B, si C, dan juga si D. Nah, di sini yang manakah yang dikatakan berinteraksi secara kelompok dengan kelompok? Nah, di sini kita bisa ambil contoh dari kelompok si A dan juga si B. Yang mana kelompok si A ini menanyakan kepada kelompok si B, ataupun dia memberi tanggapan, pertanyaan, mengkritik, maupun memberi saran untuk kelompok si B. Nah, itu yang dikatakan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor dasar interaksi sosial. Nah, yang di sini proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersumber dari imitasi, sugesti, empati, motivasi, dan identifikasi, dan juga empati. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber dari faktor interaksi sosial tersebut. Nah, yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi itu atau meniru adalah suatu proses aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan alat indera sebagai penerima, rangsangan, dan juga pemasangan. Informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Nah, itu yang dikatakan imitasi. Yang kedua itu adalah identifikasi, yang mana identifikasi ini adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu. Hal ini perlu oleh karena tugas identifikasi ialah membedakan komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan identifikasi. Dan yang ketiga itu ada sugesti, yang mana sugesti ini adalah rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan oleh seseorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis maupun rasional. Dan yang keempat itu adalah motivasi, yaitu rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan antar masyarakat, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan.
apa yang dimotivasi secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu yang dikatakan motivasi. Yang selanjutnya yaitu simpati. Simpati adalah keterkaitan seseorang pada orang lain hingga mampu merasakan perasaan orang lain tersebut. Contohnya itu seperti membantu orang lain yang terkena musibah sehingga memunculkan emosional yang mampu merasakan orang yang terkena musibah tersebut. Nah, itu yang dikatakan simpati. Nah, yang selanjutnya itu adalah empati. Empati ini yaitu mirip dengan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Empati dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat intens atau dalam. Nah, hubungan antara suatu individu, masyarakat dengan relasi sosial lainnya menentukan struktur dari masyarakat yang dimana hubungan antar manusia dengan relasi tersebut berdasarkan atau suatu komunikasi yang dapat terjadi di antara keduanya. Nah, itu yang disebutkan empati. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.